Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julaiha dengan NIM 0501235554. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPB JJ Serang. Saya di sini akan mengerjakan tugas 3 praktikum algoritma dan pemrograman, yang dimana tugasnya adalah buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B dengan gaji 6.500.000, jika golongan C dengan gaji 9.500.000, gaji setiap golongan disimpan pada array gaji 1. Jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array dimulai dari array kosong. Jika input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Jika di input golongan C, maka array mengambil gaji pada array 2. Buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% atau array lembur dari gaji pokok plus dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan, dan seterusnya. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Outputnya tampilkan ke layar jumlah penghasilan, gaji golongan plus gaji lembur. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya, langsung buka programnya. Sini kita lanjut. Kita lanjut ya. Sebelum lanjut, mungkin aku akan jelasin sedikit ya teman-teman. Apa itu array? Array adalah objek yang digunakan menyimpan sejumlah data elemen-elemen pada array, ditandai dengan indeks. Elemen dari array adalah juga variabel dan masing-masing indeksnya unik yang panjang pada suatu array dibuat. Jadi indeks pada array itu dimulai dari angka 0, dan pada Java array dapat dibuat statik, variabel, lokal, atau menjadi parameter pada sebuah metode. Oke, kita lanjut aja, kita langsung praktekkan di Java ini. Aku membuat sebuah program. Ayolah lanjut aja.
都变，小情歌都美得我们甜，咖啡是加菲的甜甜圈，咖啡和快乐换了你选。蓝色的天，对青色多印颗心照片，药瓶和我们在最亮眼，幽暗的银河为你装点。我偏偏为你，我就想要写一首歌，赶走寒风雪，想要恋的浪潮，用笔雕刻，誓言难冻结，心房里住着你我的附加世界，永远不空缺。当爱你，我表达的更直接。你曾经听我说，认真带一点幽默，计划不小心走火，失落一瞬间no more，说起了漫不周，你可爱的酒窝，我的收获，有点微甜，爱的碎片别丢落。让你说对不起，姑娘只是不理，身边都是目击者，怕你爱周身无气。也让我生活不再邋里邋遢，不想让你生气，只想当人类专家。在我生气时总是可怜巴巴，但是拜托你离我后心别只会死。You know， 脚下的时候你总是誓不罢休，不洗手汗也会归鸟的，那就不你个人最爱的那首。每当你愁眉苦脸，喜剧之王会出现，我田园永远无上限，靠在我身边。你靠近听我说，认真带一点幽默，计划不小心走火，失落一瞬间no more，说起了漫不周，你可爱的酒窝，我的收获，有点微甜，爱的碎片别丢落。你靠近听我说，认真带一点幽默，心发不小心走火，失落一瞬间no more，说起了漫不周，闯入我的心头，你的轮廓，有点微甜，爱的碎片别掉落。Oke, di sini aku udah selesai teman-teman membuat codingannya. Aku akan jelasin sedikit ya teman-teman. Di sini ada scanner inputnya, scanner sistem array gaji berdasarkan golongan. Integer gaji golongannya kan berdasarkan tugas ya. 5 juta, 6 juta 500 dan juga 9 juta 500. Di sini array persentase lembur. Persen lemburnya itu 30%, 32%, 34%, 36%, dan 38%. Input golongan dan jam lembur. Di sini masukkan golongan. Golongannya itu kan ada golongan A, B, dan C. Input next. Ini di sini ada tahu per case, itu gunanya untuk kita boleh menginputnya menggunakan huruf kecil maupun huruf besar ya. Kayak gitu pokoknya. Di sini sistem outprint, masukkan jam lembur untuk menampilkan jam lembur berapa jam lemburnya, kayak kita mau mencari jam lembur berapa, 1, 2, atau 3. Terus di sini ada validasi dan tentukan indeks golongan. Ya, di sini ada if golongan equals dot object an object A. Terus ada ini kan untuk menentukan indeks golongan ya. Ada A, B, dan C. Terus maka di sini akan menampilkan golongan tidak valid jika yang kita ketikkan itu bukan dari golongan ini A, B, C. Contohnya kita disuruh mencarinya kan golongan A, B, dan C, tapi kita mengetikkan golongan D, maka hasilnya tidak valid atau tidak ditemukan karena tidak ada. Di sini ada ambil gaji pokok dari array. Integer gaji pokok sama dengan gaji golongan, indeks golongan. Di sini menentukan persentase lembur berdasarkan jam. Integer persen dimulai dari 0. If jika jam lembur sama dengan 1, maka persentase lemburnya 0. Dan jika jam lembur sama dengan 2, maka persentase lemburnya itu 1/1.
else if, jika jam lemburnya 3 maka persentase lemburnya 2, dan seterusnya ya teman-teman. Menghitung gaji lembur. Double gaji lembur sama dengan persen dibagi 100 dikali gaji pokok. Kalau untuk menghitung total penghasilan itu double total gaji sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Gini terus dari tadi nggak sadar. Menampilkan hasilnya itu di sini ada, nanti pas kita coba pasti akan seperti ini. Ada rincian gaji, ada golongannya golongan apa, A, B atau C, terus ada gaji pokoknya berapa, jam lemburnya berapa, persentase lemburnya berapa, kayak 32% atau 30% atau 38% gitu kan. Dan di sini ada gaji lemburnya berapa, total gaji lemburnya itu berapa. Dan maka hasil akhirnya ya ini, jumlah penghasilan kita selama sebulan. Jadi sebulannya kita agak rapihin aja dulu. Nah, lanjut kita langsung buktikan ya teman-teman, apakah berjalan atau tidak. Masukkan golongan. Golongan apa yang akan kita cari? Aku di sini akan masukkan golongan A. Jam lemburnya 1 aja. Nah, maka di sini akan keluar hasil outputnya adalah dengan rincian gaji yang kita dapat nih. Golongannya yaitu di golongan A, gaji pokoknya itu 5 juta rupiah, sama ya dengan yang di atas. Jam lemburnya yaitu 1 jam, karena kan kita untuk mencari jam lembur 1. Persentase lemburnya itu 30%, gaji lemburnya itu 1.500.000, maka 1 bulan total penghasilan kita yaitu 6.500.000 ya teman-teman. Coba kita cari yang lain ya. Masukkan golongan, contohnya kita masukkan golongan B. Jam lemburnya 2. Nah, maka di sini output yang keluar adalah rincian gaji golongan B. Golongan itu dengan golongan B karena kita mencarinya golongan B ya teman-teman. Gaji pokoknya itu 6.500.000 sesuai dengan instruksi dosen ya teman-teman. Jam lembur 2 jam karena tadi aku mau mencari 2 jam. Oke, lembur dengan 2 jam maksudnya. Ada di sini ada persentase lembur. Persentase lemburnya itu 32%. Gaji lemburnya itu berarti di sini di angka 2 juta berapa ini? 2.080.000 teman-teman. Jadi total jumlah penghasilannya adalah 8.580.000 gitu teman-teman. Oke, kita lanjut untuk yang C ya. Coba kita tes yang C-nya. Masukkan golongan C, jam lemburnya 1. Nah, di sini maka output yang keluarnya adalah dengan rincian gaji. Golongannya itu golongan C karena kita mencari golongan C. Gaji pokoknya itu 9.500.000, benar. Jam lemburnya itu 1 karena kan kita perintahnya di atas jam lemburnya 1 jam. Persentase lemburnya tentu yaitu 30%. Gaji lemburnya yaitu berapa? 2.850.000. Maka jumlah penghasilan kita per 1 bulan sudah ditambah dengan jam lembur kita yaitu adalah sebesar 12.350.000 teman-teman. Coba, udah mungkin cukup itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan saya dalam penginputan ini penginputan di sininya. Mohon maaf kalau ada salah, tolong di komen supaya saya bisa perbaiki. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang baik untuk didengar, mohon maaf ya teman-teman. Semoga membantu karena saya juga di sini masih belajar, masih pemula banget. Terima kasih, see you next video. Semoga bermanfaat dan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
话。